Sebelumnya matur nuwun atas bergabungnya dalam kegiatan FMTSC 1. Jadi kalau di Coca-Cola pensiunnya 55 tahun usia atau pada tahun 2006, maka di Universitas Semarang saya pensiun yang kedua pada usia 65. Leadership itu tidak lahir, tetapi kepemimpinan itu adalah bisa dilatih. Menjadi leader itu sebuah amanah. Kemana kita bertanggungjawabkan? Ya jelas bertanggungjawab kita kepada organisasi, target yang kita bangun bersama-sama, tapi juga kepada kawan. Sebelum Anda menyaksikan video ini, pastikan Anda sudah subscribe, setelah itu like and share video ini ke teman-teman yang Anda sayangi. Sebelumnya matur nuwun atas bergabungnya dalam kegiatan FMTSC 1. Saya perkenalkan yang sudah hadir di tengah kita bersama, Pak Rustamaji Broto Widagdo. Beliau selain sebagai psikolog, praktisi SDM, beliau juga akademisi yang 2 kali beliau mengalami masa pensiun. Nanti teman-teman bertanya, loh 2 kali kok masa pensiun, memang usia berapa beliau itu ya? Jadi beliau itu karir di sebuah perusahaan, nanti beliau akan cerita. PT Coca-Cola, mungkin kita semua sering menikmati minuman yang segar, yang setiap harinya itu iklan-iklan ada. Beliau setelah purna dari PT Coca-Cola, beliau berkarya lagi menjadi salah satu dekan Fakultas Psikologi di Kota Semarang. Jadi masih berkarya sampai usia 65 tahun. Beliau purna dan sekarang masih berkarya baik di organisasi maupun di profesi maupun di komunitas HRD. Dan nanti teman-teman semua, saya berharap saya juga dan yang lain bisa belajar yang suka weruh, mengambil banyak hal yang terkait bagaimana dengan leadership, pengalaman-pengalaman beliau. Beliau akan sharing session khusus dalam sesi ini supaya nanti kita punya pengalaman atau ilmu-ilmu yang tentunya nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap diskusi ini bisa hidup. Saya akan memandu beliau nanti dalam prolog atau mungkin pengantar. Beliau akan cerita lah, nanti kita lanjutkan dalam sesi diskusi tanya jawab. Terima kasih sebelumnya, monggo Pak Jaji, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya senang, bersyukur kehadirat Ilahi Robi bahwa sore ini bersama rekan-rekan PLN saya diberi tugas, diberi kesempatan oleh Pak Awis untuk sharing session mengenai apa itu leadership. Singkat cerita, saya ingin menyampaikan latar belakang saya, bahwa saya lahir di Jogja 15 Mei 1951, menyelesaikan pendidikan dasar di Jogja, pendidikan menengah pertama dan atas juga Jogja, pendidikan tinggi saya selesai dari Fakultas Psikologi UGM pada tahun 79. Nah, kemudian di situ saya sudah bekerja menjadi Community Development Worker Foster Parent Plan, sebuah lembaga sosial swasta. Saya memimpin adanya community development. Kemudian promosi menjadi General Service Department Head, satu kesempatan untuk menjadi manajer program.
82 saya pindah ke Coca-Cola dengan pertimbangan bahwa di Foster Patent Plan saya terikat kontrak 5 tahunan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Sosial. Nah, 82 saya menjadi HRD Manager di Coca-Cola Bottling Bawen, Jawa Tengah. Wilayah kerja Jawa Tengah saja, yaitu disebut Waralaba Franchise Area. Berikut saya sampai 93-94 HRD Manager, kemudian mutasi ke Public Relation Manager masih di Ungaran, di Bawen. Nah, setahun menjelang pensiun, saya sudah dipromosi ke Jakarta menjadi PR di kantor pusat. Namun dalam hal itu, 2 tahun sebelum saya pensiun, saya diberi izin untuk menjadi bagian dari apa itu mengajar di CSR-nya waktu, ya, diberi tugas boleh ngajar di Universitas Semarang. Sekaligus saya ingin sampaikan, disitulah saya mengasah pengalaman dan ilmu, berbagi pengalaman di akademisi, kemudian saya menjadi dekan 2 periode hingga saya pensiun kembali. Jadi kalau di Coca-Cola pensiunnya 55 tahun usia atau pada tahun 2006, maka di Universitas Semarang saya pensiun yang kedua pada usia 65. Untuk diketahui oleh rekan-rekan, usia itulah yang memiliki persyaratan hanya di magister, tidak boleh melanjutkan sampai usia 70. Jadi yang 70 hanya doktor plus atau profesor. Oke, kemudian saya sampai sekarang masih ditugasi menjadi pengajar baik di USM Psikologi maupun di Fakultas Visipol Vokasi Public Relation di Universitas Diponegoro. Itulah yang saya bisa sampaikan. Itu semuanya menjadi bagian daripada saya penuh dengan pengalaman hidup, apa itu leadership, apa itu komunikasi, apa itu networking, dan apa itu yang menjadi bagian dari usaha partner bisnis dari pimpinan, sehingga saya insya Allah sore ini bisa sharing untuk berbagi cerita dengan rekan-rekan semuanya. Jadi pada prinsip hidup saya, memang leadership itu tidak dilahirkan. Jadi ingin saya sampaikan untuk kita tekankan sama-sama, leadership itu tidak lahir, tetapi kepemimpinan itu adalah bisa dilatih. Dan kapan menjadi pemimpin, suatu hari adalah bagian dari kepercayaan anggota atau juga kepercayaan pimpinan kepada kita. Untuk rekan-rekan ketahui, sejak awal saya berkarya, saya ditugasi menjadi pemimpin organisasi dan atau informal menjadi leader. Itu saya rasakan. Kenapa? Selain karena legal formal saya masuk kepada perusahaan, maka saya juga sebagai ketua di berbagai organisasi profesi. Artinya secara formal saya pernah menjadi manajer, tapi secara informal saya pernah menjadi ketua. Rekan-rekan sering mendengar istilah kepala dan ketua. Kalau kepala itu lebih kepada formal organisasi atau di lembaga-lembaga resmi,
Sementara untuk menjadi ketua itu kita sering menyebut lazimnya adalah organisasi sosial, non formal, dan tim work sebagaimana sebuah perkumpulan yang sering kita ikuti. Jadi kedua istilah itu silakan untuk kita mulai belajar bersama-sama bahwa menjadi ketua dan atau menjadi kepala sebuah organisasi formal itu mempunyai sisi beberapa aspek yang sama bahkan, tapi juga ada beberapa perbedaan tertentu. Nah, menjadi leader itu sebuah amanah. Kemana kita bertanggungjawabkan? Ya jelas bertanggungjawab kita kepada organisasi, target yang kita bangun bersama-sama, tapi juga kepada kawan. Nah, rekan-rekan, bila mana rekan-rekan hari-hari ini menjumpai sebuah pomeo atau pertanyaan, apakah leader itu cukup seperti yang kemarin-kemarin yang kita dengar lebih kepada transaksional, yaitu satu sikap manajemen atau sikap manajer atau sikap leader yang lebih kepada laissez-faire. Anak buah minta, bapak buah, ibu buah di atasnya baru memberikan. Transaksi, lu perlu apa, gua beri. Lu tidak apa-apa, ya saya diam. Itu yang sering kita dengar transaksional leader. Namun hari-hari ini kita disibukkan oleh pertanyaan, apakah saya sudah menjadi transformational leader? Nah, inilah yang hangat dibicarakan di tingkat pimpinan untuk kita di tingkat middle ataupun di bawahnya. Kenapa? Karena transformational leader itu lebih mengedepankan visi misi ke depan, diberitahukan secara pribadi personal kepada anak buah agar anak buah lebih proaktif melakukan apa yang disebut dengan upaya-upaya mempercepat pencapaian target. Kembali kepada transformational leader. Saat ini back to basic adalah FOSTA. Rekan-rekan sudah tahu manajemen yang paling klasik sering kita dengar FOSTA. Tingkat pucuk pimpinan menyebutkan visinya. V, FOSTA. Kemudian top manajemen dan atau senior manager mengatakan objektif O. Sementara junior manager sudah bicara strategik dan begitu seterusnya, supervisor bicara taktik dan operator akan bicara action. Rekan-rekan, disitulah FOSTA mengambil peranan. Maka kalau bicara leadership itu tentu akan bicara keseluruhan itu. Baik kita tahu visi, kita membuat visi, karena suatu hari kita akan menjadi top leader, menjadi pimpinan puncak. Kemudian kita harus siap dengan objektif yang kayak apa, kemudian strateginya, taktiknya, kemudian actionnya. Itulah rekan-rekan, kita telah mengawali, saya ingin mengawali dengan pandangan secara umum bahwa kita berada pada satu anugerah yang sangat bagus, sangat indah, bahwa kita berada di tingkat manajerial, tingkat untuk suatu hari menjadi arah
daripada pencapaian target perusahaan lebih dominan. Itulah yang bisa saya jadikan pengantar bahwa suatu hari saya bangga karena organisasi saya itu pernah mencapai tataran tingkat internasional dan tingkat nasional dengan segala hal yang membanggakan. Boleh saya kutip satu saja, pada tahun 91 saya disebut sebagai personal manager teladan tingkat nasional untuk pilihan dari PMPI, Perhimpunan Manajemen Personal Indonesia, dan saat itu diberikan hadiah oleh Menteri Tenaga Kerja Kosmas Batubara. Jadi itulah sekelumit kisah saya yang ingin saya pakai sebagai pengantar dari sesi diskusi sore ini. Mudah-mudahan cukup memberi arti bahwa bagaimana leadership harus kita lakukan untuk sukses menuju ke cita-cita perusahaan, goal perusahaan, sasaran perusahaan, target perusahaan. Itulah tugas kita dan semoga ini bisa dikembangkan dalam diskusi lanjutan. Terima kasih. Monggo kalau ada pertanyaan, Pak Ois atau Bu Kelly bisa menjadi moderator. Baik. Monggo Bapak Ibu sekalian, dari paparan singkat dari Pak Jaji tentunya banyak hal yang bisa kita petik, khususnya semangat daya juang beliau, dan tentunya beliau memiliki kesediaan setelah pensiun beliau masih berkarya. Itu poin pertama ya, karena belum tentu kita semua bisa melampaui yang pertama usia, yang kedua berkenan atau bersedia setelah pensiun kita masih berkarya. Tidak semua orang. Kami juga jadi bagian dari kegiatan pelatihan MPP di PLN. Tidak semua rekan-rekan di PLN mau melanjutkan karyanya lagi, baik dalam bidang usaha maupun dalam peningkatan kompetensi. Makanya ketika kita berrelasi dengan teman-teman di sana, Pak ambil sertifikasi, jadi salah satu bagian ketika panjenengan nanti selesai purna bisa memberikan manfaat bagi rekan-rekan yang lain, bisa jadi widyaswara di UPDL maupun mengajar di bidang sertifikasi gitu ya. Ya ini alhamdulillah ada beberapa teman-teman rekan-rekan yang bersedia, karena pengalaman panjenengan selama 25-30 tahun itu tentunya sangat dibutuhkan oleh rekan-rekan yang lain, baik di internal maupun di eksternal perusahaan. Kemudian yang kedua, tentunya pengalaman dalam mengelola rekan kerja maupun bawahan itu tentunya variatif gitu ya. Saya akan mengawali pertanyaan sebagai stimulus bagi teman-teman yang lain bahwa Pak Jaji tentunya mengelola dalam berinteraksi dengan bawahan maupun rekan kerja tentunya banyak sekali atau variasi dari berbagai karakter ya. Karena satu orang dengan yang lain itu mungkin berbeda. Bagaimana Pak Jaji mensikapi perbedaan karakter di antara rekan kerja yang tentunya unik sebagai SDM gitu ya? Kira-kira demikian mungkin di awal pertanyaan kami. Terima kasih. Yang ingin saya tekankan kepada rekan-rekan, jangan langsung masuk pada judgement bahwa saya alumni psikologi sehingga tahu ilmu perilaku. Nanti dulu. Rekan-rekan, bahwa mengetahui karakter anak buah itu boleh disebut sebagai pengalaman yang tidak akan diduga. Kenapa begitu? Karena memang
pada awalnya meski saya dari psikologi, tapi saya juga saat pertama di foster parent itu belajar banyak dari pendahulu saya. Saya mengambil 3 hari untuk mengenal bagaimana bergaul dengan teman-teman sebelumnya. Jadi intinya kita yang pertama adalah jangan dulu melihat cara kita memimpin, tapi sebaiknya kita bergaul dulu lepas dengan para anak buah. Maka setelah saya tahu teori Hersey and Blanchard, maka Hersey and Blanchard pun juga mengatakan bahwa pendekatan gaya kepemimpinan itu yang tepat adalah kita mengetahui anak buah dulu. Saya kira pertanyaan Pak Owis adalah mengarah kepada bagaimana kita mengenali anak buah kita. Saya masih ingat selalu dipesan oleh bos, Rustam Haji, tolong carikan anak buah yang belum tentu mampu tapi mau. Nah, ternyata apa yang dipesan oleh bos tadi mengantar kita kepada membagi anak buah itu dalam 4 kategori. Ada yang kedewasaannya itu rendah, ada yang sudah kematangannya tinggi. Kalau kita mempunyai anak buah yang mampu dan mau, nah ini kita kategorikan satu sisi. Kemudian ada yang mampu tapi tidak mau. Ada yang tidak mampu tapi mau. Tapi ada yang tidak mampu dan tidak mau. Nah, itulah Pak Owis. Kita harus mengenali secara lepas bagaimana satu persatu, dalam hal ini kelompok per kelompok, bagaimana cara kita memancing ketidakmauan mereka, ketidakmampuan mereka, sehingga kita tahu, sehingga saat itu kita akan bisa bermain dengan 4 pendekatan pemimpin juga. Rekan-rekan, kalau saya boleh langsung pada poinnya, jawaban saya kepada Pak Owis adalah kita harus bisa mengenali kapan kita pendekatan tugas, kapan kita pendekatan personal. Itulah hal-hal yang perlu kita tahu secara substansi. Kalau kita sudah bisa mengenali kapan kita berperilaku tugas dan kita berperilaku pada hubungan, maka kepada anak buah insya Allah akan tepat kita. Mana yang akan kita delegasikan, kepada siapa delegasi itu, mana yang kita harus partisipasi aktif, mana kita yang akan menyiapkan diri jadi konsultan, dan mana yang harus instruksi. Oke, keempat poin itulah yang akan mengantar kita dengan tepat. Kita akan melihat hasil kerja anak buah mencapai sasaran. Itu Pak Owis. Saya yakin Bapak Ibu sekalian pasti punya pengalaman saat Bapak Ibu mengelola karyawan, mungkin berpindah kerja karena ada mutasi maupun rotasi, pasti banyak pengalaman dan kaya pengalaman. Atau mungkin Bapak Ibu menemukan masalah yang saat ini Bapak Ibu bekerja di unit panjenengan, baik dengan bawahan maupun atasan. Ya, seperti apa gambarnya nanti kita diskusikan. Monggo dipersilahkan Bu langsung mawon. Nanti mic-nya bisa di unmute, silakan. Monggo langsung mawon. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Izin Pak Owis. Oke, monggo Pak Thomas. Tanya Pak. Ye, Pak Owis. monggo. Izin bertanya Pak Rustam Haji. Ye. Pak, saya mau pengen tahu pengalamannya Bapak dalam mengambil keputusan Pak pada saat pernah menjadi pemimpin. Itu bagaimana Pak Rustam Haji itu bisa membedakan antara
keputusan yang penting, yang prioritas sama urgent Pak. Mungkin itu aja Pak yang mungkin sering kita alami di saat tugas. Jadi kadangkala ada yang memang tugas yang memang harus dikerjakan yang sifatnya penting, ada juga yang prioritas, ada yang urgent Pak. Ini sebenarnya kolaborasinya seperti apa Pak? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Thomas. Bahwa pengambilan keputusan, saya sering memakai pengambilan keputusan klasik. Manakala saya siap untuk serius mengambil keputusan penting, saya pasti bayangkan ada dimensi 1, data dan fakta, kemudian ada dimensi yang ikutannya adalah risiko. Pak Thomas, pernah kita melihat teori, makin banyak data fakta yang kita baca, maka makin kecil risiko yang akan kita terima nanti. Tapi makin kecil kita mempunyai data dan fakta yang siap untuk menjadi pertimbangan, maka makin besar risiko yang akan kita terima. Itu yang pertama kami ingin tekankan. Jadi jangan sekali-kali mengambil satu keputusan tanpa kita mempunyai fakta, data, pertimbangan. Baik itu statistik atau mengenal itu, mengetahui itu, maka risiko akan besar. Nah, oke. Saudara Thomas, Pak Thomas bisa melihat bahwa di dunia ini konon ada orang mengambil keputusan. Maaf, ini sedikit saya kembali ke teori. Kalau kita mengambil keputusan manakala data-data itu harus banyak, ditunda, makin ditunda agar risiko kecil, maka kita akan masuk pada kategori pemain aman, safety player. Itulah risiko safety player adalah ketinggalan kereta. Ngambil keputusan sudah lewat apa yang harus kita putuskan. Namun ada kala yang disebut gambler, mohon bisa kita bayangkan, adalah orang yang sedikit baru mengetahui, sedikit punya data, sedikit ada fakta, sedikit ada pertimbangan, atau bahkan katakan dalam forum grup diskusi itu sedikit ada sebuah lontaran ide, tapi kita sudah berani ambil keputusan, maka resikonya akan besar sekali. Nah, itulah yang disebut gambler, penjudi. Kita jangan sampai menjadi pemain aman terlambat, tapi kita juga jangan terlalu cepat mengambil keputusan sehingga risiko gede penjudi. Kita mestinya berada di moderat. Kepada Pak Thomas, saya boleh jawab, saat urgent atau important, kita mengambil waktu dengan kecepatan yang terukur. Kalau memang urgent, maka jangan sampai kita mengarah kepada moderat ke arah pemain aman. Tapi kita harus cepat-cepat. Tetapi tolong kita perhatikan, tingkat penyerapan data faktual yang ada itu sebanding dengan risiko. Itulah orang-orang moderat. Sekecil apapun tetap ada risiko, ya. Sebesar apapun ada risiko, ya. Tapi kalau kita sudah menyiapkan fakta-fakta pengambilan keputusan, terlebih kita memakai teori
bagaimana kalau gitu ya, terus kita menyiapkan rencana-rencana plan A, plan B, plan C dan seterusnya dengan risiko yang sudah kita ukur, dengan kita kembali kepada manajemen risiko, itu akan ada mana-mana yang cepat menjadi urgent dan mana yang cukup penting tapi kita masih bisa tunda menjadi important. Itulah cara saya saat saya kembali kepada bagaimana mengambil keputusan, utamanya pada hal-hal yang sangat penting. Pak Thomas sudah mengalami tentunya bagaimana yang disebut dengan manajemen krisis, di mana kita dalam hitungan detik harus bisa mengambil keputusan. Nah, itulah yang bisa saya jawab. Intinya, manakala kita memang harus mendesak, maka tolong arah keputusannya kepada sedikit pengambilan risiko yang harus berani. Sementara kalau tidak begitu mendesak, ya kita masih bisa, artinya masih sekedar important, kita ambil dengan waktu yang sedikit boleh tertunda. Tapi sekali lagi, persiapan semua itu hanya bisa dilakukan dengan sistem manajemen yang terstruktur, sistematis. Contoh manajemen krisis, kita sudah mempunyai peta-peta yang terlihat sehingga saat mengambil keputusan akan bisa cepat. Itu Pak Thomas jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Monggo Bapak Ibu sekalian, kesempatan waktu sharing session. Silakan Bapak langsung mawon. Bapak mungkin bisa diperkenalkan gitu dari mana supaya lebih mengenal dengan Pak Jaji. Monggo silakan. Banyak Pak Rusmaji. Ya. Pak Mustafa. Oh iya. Silakan Mustafa. Iya Pak, saya Mustafa Pak dari unit Cepu Pak, ikutnya cabang Kudus Pak. Ya. Ya mungkin yang mau saya tanyakan tentang yang pertama mungkin tentang semangat kerjane Pak Rusmaji ya. Tadi kan sempat bercerita pindah-pindah kerja sampai apa namanya istilahnya pensiun 2 kali gitu ya. Sampai dari Coca-Cola pindah ke pengajar gitu kan Pak ya. Jadi apa yang menjadi semangat Bapak gitu ya sampai istilahnya dalam usia purna gitu masih mau atau masih bersedia untuk bekerja? Apakah ada dasar apa atau memang diminta dari mungkin kolega atau memang seperti apa sampai jenengan bersedia untuk bekerja lagi? Mungkin itu nanti bisa buat kami setelah nanti kami masuk masa pensiun itu kami kongko apa kerja lagi ya gitu Pak ya. Yang pertama mungkin itu. Terus yang kedua berkaitan dengan kepemimpinan. Tadi disebutkan bahwa jenengan tadi dapat prestasi jadi personal manager teladan ya Pak ya. Itu prestasi itu didapat atas kinerja yang seperti apa? Kinerja apakah itu dan apa yang Bapak lakukan sampai bisa mendapatkan prestasi itu? Jadi hubungannya sama menggerakkan rekan-rekan kerja atau bawahan sampai bisa berkolaborasi dan bekerja sama untuk mencapai prestasi yang Bapak dapat gitu Pak. Jadi kami maunya di unit ini memang teman-teman istilahnya bawahan mau untuk mengikuti program walaupun memang 1-2 orang pasti tidak bisa mempunyai semangat yang sama. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa ada pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan. Ya mungkin itu Pak 2 pertanyaan. Yang satu masalah pensiun, semangat pensiun tadi. Yang kedua masalah prestasi dan apa yang dilakukan. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih Saudara Mustafa dari Cepu.
Yang pertama, apa kiat saya bersemangat dan dalam hal ini bisa pensiun 2 kali. Kemudian apakah itu kongko dan sebagainya? Saudara Mustafa menyebutkan itu. Enggak. Kita ambil suasana sore ini sesi diskusi yang cair saja. Nah, awalnya saya menemukan diri saya itu dalam suasana manajemen yang cair. Jadi saya di HRD. Jadi intinya begitu saya pindah dari Jogja ke Bawen, maaf kalau saya tidak sesering menyebut merek ya, jangan salah. Saya di Bawen itu saya disiapkan dan diterima menjadi manajer HRD. Saudara Mustafa sudah tahu orang bule, orang-orang barat itu selalu mengedepankan apa yang disebut dengan transformational leader. Saya ulang, transformational leader. Dengan kata lain, sebelum saya duduk di kursi saya, itu saya sudah ditanya oleh bos. Saudara Rustam Haji, 2 semester tahun depan saya akan tanya, bila saudara harus pindah dari kursi itu, saudara akan menunjuk siapa untuk pengganti saudara duduk di situ. Ya, pikiran saya kan juga bisa jelek, toh. Loh, belum apa-apa sudah ditanya akan dipindah kemana. Tapi secara positif ternyata dijelaskan bahwa suksesor itu harus dimiliki oleh seorang leader. Dengan kata lain, maka apa yang menjadi penghormatan pimpinan saya kepada saya itu, saya hargai bahwa saya harus mendidik seorang calon pengganti. Dari situ saya sudah tumbuh semangat. Menjadi pemimpin yang baik adalah harus transformational leader. Tidak lucu kalau kita pengen naik ke atas, maka kita kikir dengan pengetahuan dan pengalaman dalam hal menjadi pemimpin. Maka dari semangat itu saya bisa mengerti bahwa dimanapun kita ditempatkan suatu hari, maka kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab pada diri sendiri. Dan dengan begitu semangat saya adalah semangat untuk berbagi. Apa yang ingin saya tekankan lagi, ternyata saya menjadi langsung jawaban nomor 2, bahwa sebelum saya pensiun pun saya sudah diberi tugas CSR untuk boleh mengajar. Itulah yang membuat saya di belakang hari tahu bahwa hidup ini akan berkelanjutan. Selama kita dianugerahi sehat, dianugerahi pengetahuan yang terus berkembang, kita akan bisa menjadikan itu. Termasuk pertanyaan Anda yang kedua, prestasi apa yang ada di tahun-tahun itu sehingga saya menang di tingkat nasional? Boleh saya sebutkan bahwa sebelum itu saya sendiri juga kaget lantaran pabrik di Bawen itu menang nomor 2 se-Asia Pasifik untuk tingkat keakurasi produk dan besarnya volume penjualan. Intinya bahwa ini satu contoh konkret saja, di Bawen apa yang disebut dengan mesin boiler itu gambaran kita adalah mesin boiler penuh dengan solar dan bawahnya kumuh karena banyak solar tumpah. Tapi yang terjadi di pabrik kami, penilai dari
Asia Pasifik itu datang dengan pakaian yang serba putih, work pack putih, kemudian dia duduk di lantai, kemudian ditarik oleh temannya, begitu berdiri tidak ada bekas debu yang ada di pantat. Langsung serta-merta, kita ngerti orang bule itu ekspresif banget, memberi nilai A gitu. Nah, terus dia tanya, berapa lama latihan, berapa sering latihan, berapa sering diberi briefing, dan kemudian apakah sudah ikut TQC, Total Quality Control, dan sebagainya, dan itu semua ada recordnya, sehingga teman-teman saya di bagian training juga mendapat poin dari hal itu. Jadi sehingga pada suatu hari Perhimpunan Manajemen Personalia Indonesia yang ada di Jakarta Pusat itu mengirim pada semua pengurus wilayah di Indonesia, waktu itu di Jawa Tengah. Akhirnya Jawa Tengah menunjuk 3 orang. Jadi tiap wakil itu ditunjuk oleh manajemen Perhimpunan Profesi Personalia. Kemudian kami diantar ke Jakarta. Di Jakarta sekian puluh teman dari seluruh Indonesia. Kemudian jurinya itu adalah dari Dinas Tenaga Kerja atau Kementerian Tenaga Kerja, kemudian beberapa orang akademisi dan sebagainya, ditanya satu persatu tentang apa itu yang mengantar Anda datang ke sini. Maaf, Saudara Pak Mustafa, saya saat itu dengan sedikit merendah, saya utarakan bahwa saya di sini ibarat ikan yang akuariumnya itu sudah bersih bagus. Nah, saya mengatakan itu, malah saya diketawakan. Ikan bersih bagus itu kan, akuarium bersih bagus itu kan juga bagian dari kontribusi HRD. Nah, bagaimana itu terjadi, perawatan, kemudian secara berkala memimpin adanya training dan sebagainya, kemudian total quality control itu saat itu dan sebagainya, seperti Anda juga di PLN sudah ada. Nah, akhirnya diputuskan saat itu saya menang. Jadi dari situ kontribusi HRD sebagai partnership bisnisnya bos itu sangat dihargai. Jadi orang-orang di HRD itu dianggap, terutama seksi latihan dan training, dan itu semua adalah bagian dari hal yang bisa diberi nilai. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan, penekanannya adalah pada sisi sinergi dan kohesivitas. Itu Pak Mustafa, terima kasih. Terima kasih, Pak. Monggo Bapak Ibu, saya pikir kita banyak mengambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan Pak Janji. Saya berharap Bapak Ibu yang lain bisa sharing ya, atau mungkin mau bertukar pengalaman, monggo, karena ini dalam sesi ini adalah sharing session, monggo manfaatkan waktu sebaik-baiknya agar kita punya referensi dalam kapasitas leadership ya, baik di unit kerja panjenengan maupun di unit kerja yang lain gitu ya. Monggo itu silakan. Yang ibu-ibu monggo. Yang ibu-ibu monggo dipersilakan. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya lagi. Monggo. Fitri, gimana pengawalannya Bu? Masih 1
provokator, sering marah-marah atau sering dimarah-marahi? Tanya lagi boleh Pak? Yang lain dulu. Oh, monggo, Belum, Pak. Kak. Oh, Monggo. Bu Istiana, monggo. Silakan. Yang ibu-ibu mungkin ada yang ingin bertanya. Bapak-bapak lagi boleh nggak? Oh, Bapak boleh. Yang lain Pak Pak Agil, Agil monggo boleh, Pak Pak Agil. Agil. Pak Mustafa nanti ya, biar. Boleh ya Pak? Oke. Monggo Pak Agil. Oke baik, mungkin termasuk share juga ya Pak ke Iya. Pak Rustam Haji terkait tadi dijelaskan juga terkait dengan gaya kepemimpinan berdasarkan ke pendekatan karakter mungkin ke bawahan ya Pak. Ya. Menurut saya memang gaya kepemimpinan dengan pendekatan ke bawahan itu lebih sangat efisien dalam kita mencapai target kinerja Pak. Ya. Akan tetapi ya mungkin ini juga pengalaman juga ya, saya lebih menekankan pendekatan itu. Cuma ketika kita melakukan pendekatan ini secara tidak langsung ataupun langsung, psikologis dan emosional kita itu pasti ada keterikatan Pak. Dan ketika terjadi benturan, dalam hal ini misalnya bawahan kita itu melakukan kesalahan dan atasan kita memastikan bahwa itu harus kena hukuman misalnya ya Pak, di sisi kita walaupun bukan pengambil keputusan, tapi setidaknya kan pasti kita dimintai pertimbangan untuk mengambil keputusan itu terhadap anak buah yang melaksanakan kesalahan. Secara tidak langsung hati kita pasti merasa nggak enak dan lain-lain lah Pak terhadap keputusan itu, apalagi punishment-nya sampai fatal misalnya dengan pemecatan atau surat peringatan seperti itu Pak. Pertanyaannya bagaimana kita menyikapinya hal-hal yang terjadi seperti itu? Mungkin teman-teman juga di lapangan di unit masing-masing pernah mengalami hal seperti itu, karena bawahan kita juga tidak mesti dengan staf yang pegawai kita juga. Mungkin itu Pak Rustam Haji, singkat dari saya. Terima kasih Pak Agil. Nah, menarik apa yang ditanyakan ini, apa yang disebut dengan gaya kepemimpinan kita kepada bawahan. Kita sudah mempertimbangkan tadi kaitan dengan pertanyaan sebelumnya adalah pendekatan tugas dan pendekatan hubungan. Dalam hal ini people. Nah, manakala kita suatu kali menetapkan pendekatan dan akan membawa kita kepada baper, sudah kena psikologis kita dan atau emosi kita ikut menjadi bagian daripada kita mendorong anak buah dengan sepenuh hati agar dia bisa menjadi suksesor kita, contohnya seperti itu. Maka yang dikhawatirkan adalah bagaimana kalau target kerja dan atau output itu menjadi salah, dan kesalahan itu kita sebagai manajer tengah, sebut begitu, middle manager, kita dimintai pertimbangan untuk melakukan punishment apa. Nah, kita akan tetap kembali kepada apa yang menjadi target dan apa yang menjadi deviasi. Keuntungan kita mempunyai catatan logbook apa yang pernah kita lakukan pada anak buah, membekali anak buah menjadi pertimbangan anak buah, dan anak buah itu apakah berbuat sukses be 100% atau malah lebih, tapi atau malah kendor dan atau tidak tercapai targetnya, dan atau malah membuat kesalahan. Yang paling celaka adalah membuat kesalahan dan merugikan lembaga. Tentu kita mempunyai logbook. Nah, biasakan logbook itu kita simpan baik-baik menjadi bagian daripada retrospeksi kita. Sebagai pimpinan kita pernah mendapat briefing Bapak Buah, tapi juga pernah memberi briefing pada anak buah, sekaligus memberi bekal-bekal. Nah, manakala itu menyimpang, terjadi deviasi yang membuat salah dan akan dihukum, maka
kita perlu melihat hukumannya itu fakta-fakta pasal yang dilanggar apa. Nah, kalau kita harus menyikapi untuk memberi pertimbangan, tentu kita tidak boleh menjadi pertimbangan ecek-ecek. Disitulah letak profesional dan tidak profesional kita. Jadi kalau memang anak buah salah dan kesalahan itu adalah hitam putihnya jelas, maka kita akan memberikan referensi yang jelas juga. Gak usah takut, gak usah khawatir, kita akan keserempet psikologis emosi kita untuk menjadi pembela, tapi pembela yang salah. Jangan. Tetap kita cocokkan apa yang menjadi logbook kita. Pada tanggal sekian saya mengoreksi adanya ini, Anda sudah lakukan? Belum, Pak. 1. Anda sudah melakukan yang saya action correction plan itu, ini. Belum, Pak. Nah, di ujung cerita itulah. Maka saya sangat hormat pada teman-teman yang punya gugus kendali mutu, yang bertemu tiap minggu sekali itu mereka umumnya banyak memperoleh temuan dengan sangat cermat dan faktual, manakala memang ada tingkat kesalahan. Nah, kembali kepada kita, Pak Agil, kita tidak boleh serta-merta membela yang salah, tapi atau melakukan pujian-pujian yang tidak proporsional. Artinya, gaya pendekatan kita tetap di depan tadi. Kita boleh menjadi apakah itu delegasi, ya, apakah itu partisipasi, kemudian apakah konsultasi dan atau instruksi, itu jelas. Manakala kita bisa bergeser dari gaya-gaya itu manakala memang perkembangan anak buah kita berubah, baik berubah ke arah baik, itu kita akan bisa mengarah kepada makin percaya. Tapi bergeser dia ke arah yang tidak baik, kita harus makin menjadi orang yang orang Jawa bilang jueh, yang sedikit-sedikit kita harus melihat prestasi dia itu kayak apa. Kita harus partisipatif, kita harus konsultatif dan sebagainya. Sementara jawabannya begitu, jadi tolong jangan kita berpikir ulang untuk menjadi profesional. Profesional adalah mengatakan komunikasi asertif, apa yang memang perlu ditegakkan, kebenarannya juga harus kita tegakkan. Tapi kalau ada yang perlu dikritik, mudah-mudahan kita bisa menjadi middle manager yang bisa membela anak buah, tetapi lebih kepada arah pembinaan berkelanjutan. Itu Pak Agil. Baik, terima kasih Pak Samarji atas penjelasannya. Monggo Bu Istianah dan Bu Fitriati, monggo. Oh, Bu Rizka. Nah, ini kelihatannya mau tanya nih Bu Rizka. Monggo Bu Rizka. Monggo bisa sharing. Ya. Atau mungkin bertanya, monggo dipersilakan. Monggo Bu Rizka. Silakan Ibu-ibu. Monggo Ibu. Tanya, ada Bu Dina, ada Bu Fitriati. 3 orang ya. Monggo. Ada Bu Irin, ada Bu Rizka. Monggo dari Ibu-ibu ada yang bertanya? Silakan. Baik Ibu. Kelihatannya masih malu-malu nih. Bagaimana kalau menjadi leader tetapi pemalu? Mana Pak Jasi? Sore Pak. Oh, alhamdulillah. Sore. Bu. Izin bertanya. Baik. Ya perkenalkan saya Isti Pak dari Pekalongan. Gini Pak, di dalam melaksanakan atau mengambil keputusan kan kita kadang dituntut dengan deadline yang tepat Pak.
di dalam melaksanakan itu terkadang kita terdorong emosi, kadang kita panik, Pak. Nah, bagaimana cara kita untuk mengontrol emosi biar kita itu dalam melaksanakan tugas maupun mengambil keputusan itu tidak terburu-buru dan tidak panik, Pak. Itu aja, Pak. Mohon arahannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Istiana. Yang pertama, kenali dirimu. Jadi kita perlu mengenali diri kita. Manakala kita memang suka panik dan suka emosi secara mendadak, maka kita perlu menyiapkan diri lebih seksama. Saya ingatkan, untuk maju tetap kita harus bisa mengenali diri. Tolong diulang lagi membaca teori Johari Window. Johari Window di sana ada 4 kotak: kotak arena, kotak gelap, aku tidak tahu kamu tahu, kotak depan, aku tahu kamu tidak tahu, dan kotak keilahian adalah kamu tidak tahu, aku pun juga tidak tahu. Nah, jadi Johari Window itu kita baca ulang sebagai bagian dari kalau kita sudah di arena, kamu tahu, aku tahu, maka enak sekali. Apa yang Bu Isti khawatirkan tidak akan terjadi. Kenapa? Karena kita sudah tahu deadline-nya kapan, keputusan apa yang akan diambil, tenggat waktunya itu, sehingga akan mempunyai jadwal yang lebih terukur. Nah, kalau aku tidak tahu, kamu tahu, nah ini yang sering menjadi konflik. Tenggat waktunya tidak diberitahukan oleh atasan, tapi tahu tiba-tiba tinggal 2 hari grup yakan. Ada kalanya memang aku tahu, kamu tidak tahu. Nah, itu semua kembali mohon, bila mana kita sudah mengetahui kelemahan kita itu adalah suka panik dan suka emosi, maka jadwal kerja kita, agenda kita siapkan lebih lama. Kita siapkan lebih terarah, sistematis, dan jangan ambil resiko untuk keputusan cepat-cepat. Keputusan yang tergesa-gesa itu adanya cuma penyesalan. Sering ada lelucon, kita gagal merencanakan, maka kita sudah merencanakan kegagalan. Nah, itu bukan lelucon tradisi yang sudah dari nenek kita, tapi memang benar kalau kita sudah tahu ada deadline, maka seyogianya kita melakukan apa yang disebut penjadwalan bareng. Ada istilah psikologis bahwa kalau kita suka menunda keputusan, menunda kerjaan, itu maka yang akan terjadi adalah kita menjadi kebut semalam. Jadi apa yang dilakukan oleh para mahasiswa yang kebut semalam karena tenggat waktu besok pagi sudah harus ujian, itu kalau masih dipegang juga oleh kita para pekerja, ya sami mawon. Tapi yang ingin saya tekankan pada Bu Isti adalah bagaimana kalau kita suka panik, dikejar deadline. Salah satu cara yang paling mujarab adalah kita memiliki jadwal kerja yang lebih terukur, cermat, seksama. Jadi tenggat itu tidak ada yang bisa ditawar, apalagi sekarang kalau sudah pakai digital, 0, sekian detik sudah tidak bisa ditawar lagi. Itulah
yang ingin saya jawab, tolong kenali diri. Kalau kita memang ada yang perlu diperbaiki dari kebiasaan kita, lakukan itu sekarang, ya. Jangan ada penundaan sehingga tidak menunjukkan hasil yang maksimal. Itu Bu Isti. Pak Ari, mohon nanti diperiksa petunjuk kerja di perusahaan kita masing-masing. Ada kalanya yang diberi kode merah itu tiap jam harus dibuka. Tolong diingatkan bahwa kita sudah sepakat dengan pelanggan, siapapun pelanggan itu di internal bisa pelanggan juga, untuk melayani mereka dimulai jam sekian, datang tepat waktu. Bagaimana ya mengelola, mungkin di sini ada dua anak buah yang etos kerjanya sama-sama baik dan sama-sama bagus. Cuma saat di suatu ketika kita diminta untuk melakukan penilaian dan harus memilih salah satu di antara mereka yang lebih baik dengan tidak mengorbankan seorang lagi yang merasa aku juga sudah bekerja bagus, tapi kenapa dia yang dinilai lebih baik dari saya. Pastikan Anda sudah subscribe untuk mendapatkan notifikasi video menarik lainnya. Sampai jumpa, sukses selalu.